adik-adik kakak Devi yang kakak Devi cintai. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kakak Devi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang happy, ceria, dan pastinya penuh dengan semangat. Kak Devi sangat bersuka cita, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Untuk minggu-minggu sebelumnya kita bisa bertatap muka melalui ruang Zoom. Wah, Kak Devi berharap kita akan secepatnya dan sesegera mungkin untuk bisa kembali bertemu secara langsung di gereja kita. Hari Minggu ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya sudah siap ya? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah minum susunya? Ya, sekarang disiapkan untuk Alkitabnya karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati pembicara, MC, dan berkati adik-adik hamba yang ibadah melalui YouTube di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam ibadah kami, sehingga bisa menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah disiapkan untuk Alkitabnya? Kak Devi mau nanya dong, di sini siapa yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Wah, pasti adik-adik semuanya pasti mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita bawakan, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Untuk bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Boleh dibantu dibuka untuk Alkitabnya adik-adik ya. Kak Devi akan membantu membacakan dari sini. Adik-adik semua bisa mengikuti dari rumah. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena kasih terus terikat pada berhala-berhala, maka makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, atau kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuk Kristus telah mati, jadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Budian mau bertanya, siapa di antara kalian yang senang jika banyak teman? Pasti semuanya senang kalau memiliki teman yang banyak. Adik-adik pasti juga hafal ya nama teman-teman kalian. Nah, kalau kita mempunyai banyak teman, pasti suasananya seperti ini. Kita bisa bermain bersama teman-teman kita bisa berbagi cerita, bisa bersenda gurau, bahkan kita bisa kalau ada kesusahan, kita bisa berbagi kesusahan kita dengan teman kita. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman kita itu mau bersama dengan kita? Yuk kita dengarkan ceritanya. Ada dua orang anak, yang satu namanya Thomas dan juga Tata. Thomas dan Tata ini bersahabat sejak lama. Mereka sejak kecil selalu bermain bersama.
Karena rumah mereka berdekatan, mereka sering sekali saling mengunjungi untuk sama-sama bermain. Nah, suatu hari Tata pergi ke rumah Thomas dengan muka yang cemberut. Biasanya Tata main ke rumah Thomas dengan muka yang ceria, berseri-seri karena akan berkunjung ke tempat temannya. Hari itu muka Tata cemberut, dia sedih sekali. Thomas yang menyadari kalau temannya tidak seperti biasanya bertanya, "Tata, kenapa hari ini kamu bersedih?" Tata menjawab, "Ya Thomas, aku bersedih karena sepedaku rusak. Kemarin ayah sudah berusaha memperbaiki sepeda itu, tapi karena sepeda itu sudah tua, kalau diperbaiki nanti akan rusak lagi." Terus Thomas teringat kalau ada lomba lari di tingkat RT. Terus dia bilang kepada Tata kalau bagaimana kalau kita mengikuti lomba lari tingkat RT. Nanti yang dapat juara 1 akan mendapatkan hadiah, yaitu sebuah sepeda. Nah, mendengar itu Tata sukacita sekali, senang sekali. Dia bersemangat. Dia mengajak Thomas untuk menemaninya mendaftar mengikuti lomba lari itu. Nah, Tata mengucapkan terima kasih pada Thomas karena sudah menyampaikan berita sukacita itu. Terus Tata berkata, "Thomas, yuk kita nanti berlatih agar nanti aku siapa tahu bisa menang dan dapat sepeda itu." Nah, Thomas, "Oke, nanti kita akan berlatih ya tiap sore." Nah, benar. Seminggu mempersiapkan itu, selama seminggu mereka berlari tiap sore. Nah, di tengah mereka mempersiapkan itu, Thomas tidak lupa menasihatin Tata untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya. Tapi karena Tata terlalu bersemangat, dia sampai melupakan untuk makan. Dia terlambat makan, juga istirahatnya tidak begitu cukup. Nah, benar adik-adik, saat tiba waktu pertandingan, kondisi Tata tidak begitu bagus. Semalaman dia demam sehingga tidak begitu fit. Tapi Thomas sebagai sahabat yang baik tetap menyemangati Tata untuk berusaha agar dia bisa memenangkan perlombaan itu. Nah, saat lomba dimulai, Tata dan Thomas berusaha sekuat tenaga. Mereka berlari secepat mungkin. Karena mereka sudah berlatih terus, akhirnya mereka bisa memimpin pertandingan itu. Mereka berlari dengan begitu semangat, akhirnya mereka ada di urutan terdepan. Nah, saat putaran ketiga, Tata mulai kehilangan tenaga. Dia udah lemas karena dia kurang begitu fit. Terus Thomas karena ingin mewujudkan keinginan sahabatnya agar bisa dapat sepeda, dia berlari dengan sangat cepat agar dia dapat juara 1. Nanti sepeda yang dia dapat akan diberikan pada Tata. Nah, Thomas bisa berlari meninggalkan Tata. Tapi Thomas menengok ke belakang. Dia melihat Tata. Tata tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa tetap mengejar ketinggalan. Terus Thomas berpikir, kalau nanti aku yang menang, aku dapat sepeda, kan aku akan kasih pada Tata. Tapi pasti Tata tidak puas karena
sepeda itu bukan didapat dari usahanya dia sendiri. Nah, terus Thomas berkata, aku harus mengubah strateginya. Aku akan memelankan lariku agar Tata bersemangat lagi. Nah, benar, Thomas larinya agak diperlambat. Akhirnya bisa beriringan lagi dengan Tata. Thomas tetap menyemangati, ayo Tata, kamu pasti bisa. Akhirnya mereka berlari. Terus saat mendekati garis finish, Thomas sengaja memelankan larinya lagi. Dan saat itu saat melihat garis finish, Tata bersemangat. Dia melihat kalau sebentar lagi akan menang. Dia berlari sangat kencang. Nah, adik-adik, akhirnya Tata bisa menang perlombaan lari itu. Dan Tata bisa mendapatkan sepeda yang seperti yang dia inginkan. Nah, melihat keberhasilan Tata, Thomas juga merasa senang. Thomas juga bangga pada sahabatnya karena Thomas merasa sahabatnya itu pantas untuk mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik, di sini Thomas mengalah kepada Tata itu bukan berarti dia kalah. Akan tetapi Thomas tahu bahwa Tata benar-benar membutuhkan sepeda itu. Dari cerita ini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Thomas, bahwa mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah itu berarti kita belajar untuk memahami orang lain supaya semua dapat merasakan sukacita. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, biarlah kami belajar seperti yang dilakukan Thomas, mengalah untuk Tata sahabatnya, karena Thomas tahu bahwa Tata membutuhkan sepeda itu. Tuhan, biarlah kami belajar bahwa mengalah bukan berarti kalah, tapi kami memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain, kebutuhan teman kami, saudara kami. Ajarkan pada kami ya Bapa, agar kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan pada kami yang kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka setiap hari, agar mereka senantiasa berlimpah berkat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah Engkau memberkati setiap kegiatan yang ada di dalam gereja kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi saat ini dengan adanya virus COVID-19, juga berbagai macam bencana yang ada. Biarlah Engkau yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya ini dapat reda dan kami dapat merasakan sukacita kembali. Tuhan Yesus, kami akan tutup doa sembahyang kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 149
ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Melalui firman yang sudah kita dengarkan tadi, Kak Devi berharap kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengalah. Nah, untuk persembahan minggu ini, adik-adik bisa dimasukin ke celengan ataupun dititipkan kepada orang tuanya. Nanti orang tua atau celengannya akan dikirim ke kelompok, nanti kelompok akan yang menyalurkan kepada gereja. Jadi jangan lupa untuk kasih persembahannya ya adik-adik ya. Ayo dimasukin dulu persembahannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Wah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Wah, Mbak Devi harap adik-adik semua bisa happy dan bisa untuk mengikuti teladan untuk firman Tuhan tadi. Jangan lupa untuk join minggu depan di Zoom sekolah minggu yang akan di-share untuk linknya. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik ya. Dan jangan sampai lupa, mulainya jam 7.30. Selamat hari Minggu, dadah. Tuhan Yesus memberkati.